lagi dengan saya. Kali ini kita akan melakukan atau sharing terkait dengan bagaimana konfigurasi dasar router Mikrotik bisa terhubung internet ke klien. Jadi ini adalah topologi dasar atau konfigurasi dasar pada Mikrotik. Di sini saya akan melakukan konfigurasi bagaimana laptop saya ini terhubung dengan internet melalui router Mikrotik. Kira-kira tampilannya seperti ini atau topologi yang kita maksud seperti ini. Jadi ini adalah router Mikrotik. Kebetulan yang saya pakai saat ini adalah Cloud Core Router atau CCR. Ini hampir sama konfigurasinya pada semua jenis Mikrotik, hanya beda perangkat saja dan fasilitas di dalamnya saja. Tapi untuk kali ini karena settingan dasar itu hampir sama semua. Dan untuk port internet ini saya ada modem ISP, ini bebas ya, terserah. Yang penting ada internetnya. Dan di sini nanti saya akan colokkan ke salah satu port. Di sini saya coba colok ke port 4. Sebenarnya tidak hanya mesti di port 4 sih sebenarnya. Bebas mau di port 1. Yang penting mana yang menurut teman-teman bagus untuk itu. Nah, untuk LAN-nya sendiri, ini LAN adalah kabel yang terhubung ke laptop saya ini. Kalau diperhatikan di sini kan internetnya masih belum ada, tapi sebenarnya sudah terhubung. Artinya konfigurasi jaringannya masih belum saya lakukan. Nah, inilah kira-kira topologi yang akan kita coba untuk menghubungkan internet. Sebelum kita melakukan konfigurasi, terlebih dahulu kita pastikan IP daripada modem ISP. Kenapa? Akan berpengaruh pada settingan internet pada router Mikrotik kita. Jadi di sini ada setidak-tidaknya ada dua, ya secara sederhana ada dua kategori cara settingan mendapatkan internet di router Mikrotik. Jadi makanya terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi, pastikan teman-teman mengetahui IP yang diberikan oleh modem atau ISP ya untuk melakukan konfigurasi jaringan atau melakukan konfigurasi agar terhubung ke internet. Jadi karena kadang-kadang ada modem ISP pada layanan tertentu dia akan memberikan IP ke kita itu dalam bentuk statik. Artinya ketika kita hubungkan ke modem ISP, kita harus melakukan konfigurasi IP manual di perangkat kita terlebih dahulu agar terhubung ke internet. Ada juga yang tidak perlu melakukan settingan IP manual, tinggal colok ke perangkat kita atau laptop atau PC atau router kita sudah terhubung otomatis atau mendapatkan IP otomatis daripada modem ISP tersebut. Jadi di sini teman-teman harus mengetahui ini terlebih dahulu. Ya, karena jadi di sini nanti akan saya buat dalam dua bagian. Bagaimana kalau misalnya IP dinamik, bagaimana juga kalau misalnya IP statik. Oke, setelah mengetahui ini, kita akan coba melakukan remote Mikrotik. Pastikan seperti biasa ya, kita sudah mempunyai Winbox yang akan kita remote, dan apabila sudah terhubung dengan Mikrotik kita, kabel Mikrotik ke Mikrotik kita akan terdeteksi seperti ini. Jadi kita refresh di sini akan muncul, tapi IP-nya masih kosong. Kenapa? Karena IP yang terhubung ke interface yang terhubung ke laptop kita itu masih belum terisi. Jadi kita bisa meremote menggunakan MAC address. Karena ini belum disetting apa-apa, ya passwordnya masih kosong. Nah, ini adalah tampilan Mikrotik atau router kita yang akan kita melakukan konfigurasi. Untuk tahap pertama di sini kita akan melakukan dengan
menggunakan DHCP client. Kenapa DHCP client? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang kita gunakan adalah IP dinamik. Kebetulan dari modem ini tadi di sini IP ini otomatis keluar dari sini. Jadi kita tidak perlu harus menghafal IP, cukup kita menggunakan fasilitas yang ada di Mikrotik. Caranya cukup mudah sekali, adalah kita tinggal klik ini ya, dalam tadi di internet 4 adalah ini internet 4 adalah terhubung ke modem, internet 3 adalah terhubung ke laptop. Jadi di sini kita akan menghubungkan internet. Jadi karena IP yang kita dari modem itu IP dinamik, jadi kita menggunakan IP DHCP client ditambah pilih interface yang terhubung ke modem. Interface, apply, dan oke. Nah, di sini udah statusnya bound, artinya IP ini sudah, router kita sudah mendapatkan IP dan sudah terhubung ke internet. Jadi secara otomatis, harusnya kalau misalnya kita cek IP address-nya sudah otomatis ada. Jadi ini tidak perlu kita isi karena dia sudah mengisi secara otomatis. Kalau kita perhatikan juga dari routersnya sudah otomatis terisi. Jadi kalau misalnya kita cek juga apakah sudah terhubung ke internet modem kita ini, kita coba ping ke 888 misalnya. Nah, ini sudah terhubung. Artinya router kita sudah terhubung ke internet. Namun ini masih belum terkoneksi ke laptop kita. Buktinya masih, kalau misalnya kita akses laptop kita tapi ke 888, dia masih belum ada IP. Ya, masih belum ada IP. Nah, bagaimana caranya? Pertama sekali, pastikan dulu perangkat kita mempunyai IP. Ya. Dan langkah yang kita lakukan adalah kita membuat IP di interface yang terhubung laptop kita, yaitu dimana klik IP address, tambah kita pilih interface berapa. Kebetulan kan tadi saya menggunakan interface enter 3, jadi baru kita isi IP-nya. Terserah, ini tergantung kita mengisi IP-nya berapa. Contohnya di sini saya kasih 192.168.11.1, subnetnya saya kasih 24. Saya buat apply, dan supaya IP yang didapat ke kliennya itu otomatis, kita akan aktifkan DHCP servernya. Klik IP DHCP server, DHCP setup, pilih interface tadi, karena 3, next. Nah, harusnya ini IP dari Mikrotik kita itu akan secara otomatis memberikan IP kepada gadget atau device yang terkoneksi pada interface tersebut secara otomatis. Kenapa secara otomatis? Karena kita sudah mengaktifkan DHCP server untuk interface 3 ya, dengan IP tadi adalah 192.168.11.1 ya. Kita coba cek apakah IP-nya sudah dapat. Nah, ini sudah dapat IP-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita cek internet, itu masih belum dapat internet.
Jadi masih IP-nya sudah dapat tapi internetnya masih belum tersambung ke laptop kita. Satu langkah lagi yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan masquerade-nya di IP firewall. Jadi klik IP firewall, NAT, ini NAT, tambah klik action masquerade. Jadi silakan diklik ini, apply, oke, dan harusnya internet ke laptop kita sudah terhubung. Ya, kalau kita cek di sini internet sudah terhubung. Kita buktikan juga apakah sudah terhubung ke internet. Ini sudah terhubung. Jadi internet sudah terhubung ke laptop kita. Jadi ini adalah konfigurasi sederhana. Jadi ini tadi dari sini internet masuk ke Mikrotik, keluar ke LAN, sehingga laptop ini sudah terhubung ke internet. Jadi ini adalah konfigurasi yang sangat sederhana sekali. Ya, ini sederhana sekali. Tapi yang kita lakukan ini adalah kita melakukan dengan tipe IP yang kita dapat dari ISP itu adalah DHCP. Ya, DHCP. Bagaimana kalau misalnya kebetulan router kita itu atau modem yang kita dapat dari ISP tidak DHCP atau tidak IP dinamik, tapi kita harus mengisi secara manual atau secara statik. Tentu konfigurasinya beda di Mikrotik. Ya, jadi di sini sih kita coba ini dulu ya, kita coba matikan dulu DHCP-nya tadi, ya. Kita coba ping dulu ya. Berarti terhubung. Kita coba matikan. Ini ya, ini tadi ya. DHCP server. Kita coba hapus. Otomatis internet tidak ada. Internet juga di sini harusnya tidak terhubung lagi. Ya, tidak terhubung. Jadi ini dalam kondisi internet tidak terhubung ke router kita. Kita melakukan konfigurasi dengan menambah secara manual. Artinya IP yang kita dapat dari ISP itu adalah statik. Ya, statik. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama sekali adalah memberikan IP sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Kita tambah pada address list IP address, tambah, klik tambah, kita akan input berapa. Ini anggap saja ini IP-nya ya. IP address-nya subnetmask 255.255.0. Jadi kita tambah karena subnetmask-nya 255.255.255.0, maka kita tulis 24. Seterusnya kita pilih interface yang terhubung ke modem tadi, ya, terhubung ke modem tadi. Interface enter 4, apply, oke. Setelah kita menambah IP ini, kita satu lagi kita melakukan menambah gateway pada IP routers tambah gateway. Gateway-nya adalah kita ambil dari sini 192.168.101. Ini adalah gateway daripada ISP kita. Apply, nya sudah terhubung. Dan yang terakhir adalah kita akan menambahkan DNS. Jadi ada di IP DNS. Kita tambah IP-nya berapa? Ini kita pakai saja DNS dari Google. Ini
apply. Harusnya pun sekarang router kita sudah terhubung internet kembali. Nah, ini sudah terhubung, dan karena di laptop kita juga settingannya sama seperti tadi ya, kalau sudah terhubung ke router kita sudah terhubung ke internet. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita tambah IP-nya terlebih dahulu ya, interface mana kita arahkan ke klien ataupun ke laptop kita yang terhubung LAN-nya ya, baru kita aktifkan DHCP, kita aktifkan IP firewall, dan sama seperti yang pertama tadi. Harusnya kalau kita cek sekarang juga ini IP-nya sudah terhubung. Kalau misalnya kita cek, harusnya internet juga sudah terhubung. Jadi ini adalah bagaimana melakukan konfigurasi jaringan ataupun internet pada Mikrotik. Ini adalah konfigurasi sangat mendasar sekali. Tentu teman-teman bisa mengembangkan bagaimana itu memanajemen bandwidth, bagaimana itu firewall-nya, mana IP yang diblok, mana perangkat yang dibatasi kecepatannya dan sebagainya. Tentu bisa dikembangkan kemudian sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini saya akan hanya membagikan bagaimana secara sederhana menghubungkan internet ke laptop kita dengan menggunakan router Mikrotik. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.